warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Cahyani dari Pendidikan Geografi B Angkatan 2019. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Ganbelani. Ganbelani ini memiliki fungsi yaitu mengukur intensitas matahari. Satuannya yaitu kalori per sentimeter persegi per menit. Ganbelani ini diamati setiap jam 7 pagi setiap harinya. Cara kerja alat ganbelani ini yaitu sewaktu memasang alat di pagi hari, alatnya dibalik dan dikembalikan sehingga permukaan air dalam tabung mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal yang berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Maka air dalam alat volumenya konstan, dan bila kena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Yang kedua yaitu Campbell Stokes. Campbell Stokes ini merupakan sebuah alat yang berupa bola kaca yang menyerupai kaca lup yang digunakan untuk menyinari kertas bias. Nah, Campbell Stokes berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Alat ini memiliki satuan persen dan diamati jam 6.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Prinsip kerja dari Campbell Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan dalam celah mangkuk yang meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Selanjutnya yaitu aktinograf. Aktinograf adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari. Alat ini memiliki satuan kalori per sentimeter persegi per menit. Alat ini diukur setiap jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Cara kerja alat ini yaitu perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama, maka pena akan menunjukkan angka 0. Kemudian jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut, lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak sehingga logam hitam tersebut lebih panjang dibandingkan dengan logam berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Selanjutnya yaitu termometer tanah. Termometer tanah ini memiliki dua arah yang berbeda, yaitu di lahan berumput dan di lahan yang gundul. Termometer tanah berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang berumput dan tanah yang gundul. Termometer tanah memiliki kedalaman yang berbeda. Yang pertama 0 cm, kedua 2 cm, ketiga 5 cm, keempat 10 cm, kelima 50 cm, dan yang terakhir yaitu 100 cm. Jam pengamatannya yaitu 7.30, 13.30, dan 18.30. Selanjutnya yaitu cup anemometer. Cup anemometer ini memiliki 3 bagian seperti gambar di samping, di mana yang pertama yaitu 3 buah mangkok sebagai baling-baling, yang kedua yaitu konter, dan yang ketiga yaitu tiang. Nah, cup anemometer ini memiliki fungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata. Jam pengamatannya yaitu 7.00, 14.00, dan 18.00. Satuannya yaitu kilometer per jam. Cara kerja alat cup anemometer yaitu saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkuk baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke konter berupa pertambahan nilai pada angka-angka konter. 3 kali putaran penuh, nilai pada konter akan bertambah sebesar 001. Selanjutnya yaitu sangkar alat meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan bangunan kecil yang umumnya terbuat dari kayu untuk menempatkan alat-alat meteorologi. Bangunan kecil ini mirip dengan sangkar sehingga disebut dengan sangkar alat meteorologi. Di dalam sangkar meteorologi
Terdapat jenis termometer bola basah, bola kering, dan termometer maksimum dan minimum, seperti gambar di samping. Kalau termometer bola kering dan bola basah, diamatinya setiap jam. Sementara termometer maksimum itu diamatinya setiap jam 7 malam, kemudian termometer minimum diamatinya setiap jam 7 pagi. Terdapat juga pitch autopolimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di sekitar ruangan. Sangkar meteorologi jika sudah dibuka harus ditutup kembali supaya tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu di dalam sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi sendiri memiliki fungsi untuk melindungi alat meteorologi yang ada di dalamnya dari radiasi matahari langsung. Selanjutnya yaitu anemometer. Anemometer digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Tingginya yaitu 40 meter. Cara kerja dari alat ini simpel dan hampir sama dengan kincir angin Belanda. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan. Lalu, alat ini akan bergerak saat tertiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Setelah kita melakukan pengamatan anemometer, kita melakukan pengamatan awan. Hal yang diperhatikan pada pengamatan awan, yang pertama, melihat jenis awannya. Kedua, melihat jumlah awannya. Dan ketiga, melihat tinggi dasar dan tinggi puncaknya. Selanjutnya yaitu Automatic Solar Radiation Station atau ASRS. ASRS ini memiliki fungsi untuk mengukur radiasi pantulan sinar matahari dari bumi dan mengukur radiasi global dari matahari. Alat ini memiliki sensor sun tracker yang akan mengikuti arah matahari. Alat ini akan mengukur langsung radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari tanpa terhalang awan. Alat ini juga dilengkapi sensor penangkap sinar pantulan. Selanjutnya yaitu alat ukur hujan otomatis kiriman. Alat ini merupakan alat otomatis yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari. Satuannya yaitu milimeter. Kemudian alat ini memiliki jam pengamatan yaitu setiap jam 7 pagi dan penggantian. Cara kerja alat ini yaitu setiap terjadi hujan, air akan masuk corong, kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada pias. Ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian, air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hefel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Jika masih ada hujan lagi, maka pena akan mencatat lagi. Demikian berlangsung terus-menerus. Nah, dari alat ini dapat diketahui durasi hujan, intensitas hujan dalam jangka waktu tertentu, dan kapan terjadinya hujan. Kapasitas pengukurannya tidak terbatas. Selanjutnya yaitu alat ukur hujan observatorium. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam. Alat observatorium ini pengamatannya dilakukan setiap 3 jam sekali dan satuannya yaitu milimeter. Selanjutnya yaitu panci penguapan. Panci penguapan ini berfungsi untuk mengukur besarnya penguapan dalam satu hari. Satuannya yaitu milimeter. Panci penguapan ini ada alatnya yaitu steel wheel dan corong namanya hook. Jadi, caranya itu kita harus meletakkan steel wheel persis di atas permukaan air yang ada di panci tersebut. Jadi, jika sudah menyentuh pada ujung kailnya, angkat dan tidak boleh bergetar. Setelah itu, baca skalanya. Di samping panci penguapan terdapat juga termometer apung. Ini diamati setiap jam 7 pagi sama dengan panci penguapan. Selanjutnya yaitu Automatic Rainwater Station atau ARWS. ARWS ini berfungsi untuk mengambil sampel air hujan yang konsentrasi kimianya diatur. Untuk fungsinya,
Alat ini bekerja secara otomatis, di mana ARWS memiliki dua bucket, yaitu wet bucket dan juga dry bucket. Memiliki sensor otomatis, ketika turun hujan, maka penutup pada wet bucket ini akan bergeser memasuki dry bucket. Begitu juga sebaliknya, ketika panas, penutup wet ini akan kembali ke tempat semulanya. Selanjutnya yang terakhir yaitu HV Sampler. HV Sampler ini berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan udara. Jam pengamatan yaitu 6 hari sekali. Prinsip kerja dari HV Sampler yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Oke guys, itulah tadi pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.